Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifedi Syihab, mahasiswa pemasaran digital angkatan 2021. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi GoPay di Wilayah DKI Jakarta. Untuk daftar isi pada skripsi saya dan presentasi saya hari ini terbagi menjadi tiga, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan juga metode penelitian. Penelitian ini bermula ketika jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai 221 juta dan ada penetrasi mencapai 79,5% yang dimana meningkat 1,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu pengguna smartphone di Indonesia juga diproyeksikan mencapai 194,26 juta pada tahun 2024 dan angka tersebut bertambah 4,23 juta atau 2,23% dibandingkan dengan tahun 2023. Ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan memiliki gross merchandise value sebesar 90 miliar dolar pada tahun 2024. Dan kalau dilihat dan compare dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Indonesia memiliki GMV, proyeksi GMV terbesar dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. Lalu, potensi industri teknologi finansial ini menyentuh 290,3,2 miliar dolar atau sekitar 4,5 kuadriliun pada tahun 2022 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga 842 miliar dolar atau sekitar 13,1 kuadriliun di tahun 2030. Nilai transaksi pada segmen pembayaran digital di pasar teknologi finansial Indonesia diprediksikan akan terus bertumbuh secara signifikan dengan total peningkatan 45,8 miliar dolar dalam rentang waktu 2024 hingga 2028. Kalau dilihat dari data grafik sebelah kanan, pojok sebelah kanan, ada empat sektor utama yang menunjukkan pertumbuhan secara signifikan dalam 5 tahun. Ya, yang pertama itu ada pembayaran digital, aset digital, investasi digital, dan perbankan baru. Dan pembayaran digital memiliki dominasi yang besar dari tiap tahunnya. Lalu, pembayaran digital juga mendominasi dan pertumbuhan tertinggi mencapai 144,3 juta pengguna pada tahun 2024. Dikutip dari Spencer pada Good Stats, e-wallet menjadi metode paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2030. Um, Beberapa survei lainnya juga menunjukkan bahwa 93% dari 2.159 responden melaporkan mereka menggunakan metode pembayaran digital dan 91%-nya memilih e-wallet sebagai metode pembayaran digital utama mereka. Layanan pembayaran atau dompet digital saat ini yang tersedia di Indonesia itu lumayan banyak, seperti ShopeePay, OVO, Dana, Linkaja, GoPay, dan ada beberapa e-wallet lainnya. GoPay sendiri merupakan aplikasi e-wallet yang dikembangkan oleh PT Gojek. Jadi di sini ada beberapa lembaga survei yang menganalisis dan mencari tahu tingkat preferensi konsumen Indonesia terhadap penggunaan e-wallet. Di tahun 2022 ditunjukkan ada beberapa komparasi beberapa e-wallet yang ada di Indonesia dan GoPay memiliki persentase tertinggi dalam hal most used e-wallet apps di tahun 2022 dengan persentasenya itu 88%. Di tahun 2023 juga memiliki survei yang berjudul E-Wallet Industry Outlook 2023. GoPay juga menunjukkan persentase sebesar 71% dalam hal platform yang paling baik digunakan jika dibandingkan dengan beberapa e-wallet lainnya. Di tahun 2024, GoPay kuat berada di posisi paling atas dalam hal penggunaan layanan e-wallet terpilih pada tahun 2024 dengan persentasenya 88%. Data tersebut diperkuat pada laporan
Laporan tahunan yang dirilis oleh PT Gotoh Finansial menunjukkan bahwa unit usaha finansial teknologi atau GoPay itu mencatatkan EBITDA yang disesuaikan positif 14 miliar pada kuartal keempat tahun 2024. Selain itu, monthly transacting user atau user yang bertransaksi bulanan itu mencapai 20,2 juta pada kuartal keempat dan rata-rata pertumbuhannya itu pada tahun 2024 sebesar 35% year on year. Kalau ngeliat dari laporan tahunan tersebut, juga menyebutkan GTV, Gross Transaction Value pada segmen finansial teknologi meningkat sebesar 30% menjadi 494 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 379 miliar rupiah. Dari segi gross revenue, segmen finansial teknologi GoTo juga meningkat 95% sebesar 3 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 itu hanya 1 miliar. Karena pertumbuhan yang pesat dan juga angka jumlah pengguna yang substansial berdampak pada posisi aplikasi GoPay pada kategori finansial Google Play Store. Hasil survei menunjukkan konsistensi GoPay berada pada nomor satu dalam hal penggunaan layanan e-wallet mengalahkan kompetitor ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari Google Play Store, dari segi pengguna dan juga preferensi, GoPay masih berada di posisi ketiga dibandingkan dengan Dana dan juga ShopeePay. Jadi juga masih menemukan beberapa masalah yang dikeluhkan oleh pengguna yang jika dilihat dari dimensi end user computing satisfaction. Di sini pertama ada permasalahan dari dimensi konten yang mencakup indikator informasi, completeness, benefit, dan juga output. Untuk indikator informasi, ada pengguna yang mengeluhkan bahwa nominal paket yang dia beli itu tidak sesuai, yang seharusnya itu 80 giga, tapi hanya 60 giga. Lalu indikator completeness, pengguna mengeluhkan bahwa em, pengguna itu tidak dapat menerima informasi secara komplit, di mana pengguna seharusnya mengisi e-wallet melalui Indomart itu dengan tanggapan yang cepat, tapi ini menunggu 2 hari kerja. Lalu dari indikator benefit, aplikasinya sangat sulit untuk transaksi dan disuruh membuat PIN baru ketika PIN yang lama sudah diterapkan. Lalu untuk indikator yang terakhir itu ada output, di mana pengguna mengeluhkan bahwa em, aplikasi GoPay ini tidak bisa digunakan karena harus melakukan update, di mana pengguna sebenarnya sudah melakukan update secara berkala. Selanjutnya dari dimensi accuracy, terdapat 3 indikator utama. Yang pertama itu conscientious, accurate, dan juga appropriate. Di sini pengguna mengeluhkan bahwa banyak em, gangguan-gangguan yang gak jelas dan juga GoPay tidak bisa dilakukan untuk transaksi. Lalu ada pengguna yang melakukan mendapatkan informasi bahwa dia harus membayar sejumlah uang padahal si pengguna tidak melakukan transaksi apapun. Yang terakhir itu appropriate, di mana pengguna membuka aplikasi GoPay tapi saldo yang lama itu perlu diupdate terlebih jika ingin digunakan. Selanjutnya dari dimensi format atau bentuk, terdapat 3 indikator utama: service, appearance, dan juga color. Indikator pertama yaitu service. Aplikasi GoPay ini masih banyak maintenance sehingga pengguna tidak bisa melakukan transfer. Appearance dari segi tampilan, bahwa aplikasi GoPay tidak dapat memberikan informasi yang diubah menjadi tampilan yang dapat memberikan navigasi kepada si pengguna. Yang terakhir itu ada color. Pengguna mengeluhkan bahwa user experience dari aplikasi GoPay itu jelek banget, sehingga pengguna tidak dapat menemukan aplikasi menu atau navigasi yang ingin mereka cari. Yang selanjutnya itu ada dari dimensi ease of use, mencakup 4 indikator: user friendly, efisiensi, easy to understand, dan juga service system. Dari user friendly sendiri, di sini bahwa ada keluhan dari pengguna, di mana tombol kris dari aplikasi GoPay itu sangat kecil sehingga tidak dapat terjangkau oleh beberapa orang. Dari segi efisiensi,
bahwa aplikasi GoPay ini tidak dapat digunakan untuk melakukan pembelian token dengan pembayarannya melalui BCA Virtual Account. Selanjutnya dari easy to understand, aplikasi GoPay tidak dapat memberikan navigasi yang mudah sehingga gampang digunakan. Oleh karena itu, pengguna sering terjadi salah transfer. Dan yang terakhir, service system. Di sini aplikasi uh, selalu mengalami gangguan meskipun sinyal dari handphone pengguna itu berada pada sinyal yang bagus. Dimensi yang terakhir itu ada timeliness atau kecepatan waktu yang terdiri dari tiga indikator: call time, information availability, dan up to date. Dari segi call time, pengguna mengeluhkan bahwa pulsa yang dibeli melalui aplikasi GoPay itu masuknya lama banget dan nunggu berhari-hari terlebih dahulu. Information availability, pengguna mengeluhkan bahwa informasi yang terdapat dan tercakup di dalam aplikasi GoPay itu tidak semuanya memberikan informasi yang sesuai seperti yang diharapkan oleh pengguna. Dan yang terakhir itu ada up to date. Up to date di sini pengguna mengeluhkan bahwa transaksi via kris GoPay itu sering banget duitnya sudah berkurang, tetapi pembayarannya belum masuk ke dalam si penerima. Baik. Pertanyaan penelitian dari skripsi saya ini adalah ada dua. Yang pertama, bagaimana gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi GoPay di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua, apa saja faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay di wilayah DKI Jakarta. Untuk tujuan penelitian saya juga ada dua, mengetahui gambaran tentang kepuasan pengguna pada aplikasi GoPay, dan yang kedua itu mengetahui faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay. Untuk manfaat penelitian secara teoritis, saya harapkan dapat memberikan manfaat dan juga kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepuasan pengguna, khususnya dalam konteks teknologi finansial. Dari segi manfaat praktis, saya berharap dapat merekomendasikan secara strategis kepada perusahaan Goto, khususnya untuk financial teknologi unit mereka untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan hasil analisis kepuasan pengguna. Secara pengertian, kepuasan pengguna itu kepuasan berasal dari bahasa Latin yaitu satis yang berarti cukup atau memadai dan fasio yang berarti melakukan atau membuat. Kepuasan sendiri adalah kondisi emosional yang muncul sebagai hasil perbandingan antara pengalaman yang diterima dan juga ekspektasi. Kepuasan pengguna adalah istilah yang umum digunakan dalam dunia bisnis pada konteks sistem informasi untuk mengevaluasi kinerja aplikasi secara lebih spesifik. Kepuasan pengguna itu sendiri merujuk pada sikap individu terhadap sistem informasi, termasuk reaksi atau umpan balik yang mereka sampaikan setelah menggunakan aplikasi. Kalau dalam konteks digital, kepuasan mencerminkan perbandingan antara kinerja produk atau layanan yang digunakan oleh si pengguna dalam aplikasi dengan ekspektasi dari pengguna itu sendiri. Untuk teori yang saya gunakan di sini yaitu Industrial Computing Satisfaction. Teori tersebut merupakan model pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna akhir terhadap sistem informasi atau aplikasi. Model ini dikembangkan oleh Karzadeh dan Doll, yang dimana melibatkan 5 dimensi utama untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Yang pertama itu ada konten, accuracy, format, ease of use, dan juga timeliness. Untuk tempat dan waktu penelitian yang saya gunakan ini dilakukan secara daring, memanfaatkan platform Google Form dan disebarkan kepada pengguna aplikasi GoPay yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta melalui platform digital seperti X, WhatsApp, dan juga Instagram. Untuk desain penelitian, skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai sumber data dan analisisnya dilakukan dalam bentuk statistik. Sumber data dan sampel penelitian yaitu menggunakan non-probability sampling dan teknik yang digunakan yaitu purposive sampling. Populasi yang saya pilih di sini
yang pernah menggunakan dan bertransaksi melalui aplikasi GoPay dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Untuk sampel yang saya tentukan yaitu berdomisili di wilayah DKI Jakarta, berusia di atas 17 tahun, dan pernah menggunakan atau bertransaksi melalui aplikasi GoPay minimal sekali dalam 6 bulan terakhir. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Hare, yaitu jumlah eh, instrumen pertanyaan dikali 8, di mana instrumen saya ada 17 dikali 8, sehingga minimum kualifikasi untuk sampel penelitian, jumlah sampel penelitian dalam skripsi ini yaitu 136. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan data primer yang saya dapat melalui penyebaran kuesioner yang berisi rangkaian pernyataan terkait topik atau masalah yang akan saya teliti. Dan cara kedua itu sekunder, diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya seperti web, buku, artikel, jurnal, dan juga laporan tahunan. Definisi operasional variabel yang terdapat dalam teori end user computing satisfaction. Yang pertama itu konten. Dimensi ini menilai tingkat kepuasan pengguna berdasarkan kualitas sisi atau informasi yang disajikan dalam aplikasi. Yang kedua itu accuracy, mengevaluasi kepuasan pengguna pada keakuratan data. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna berdasarkan bentuk tampilan yang disediakan oleh sistem. Yang keempat, ease of use, itu mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap aspek kemudahan penggunaan. Dan yang terakhir, timeliness, mengukur sejauh mana sistem dapat memberikan data dan informasi kepada pengguna dengan tepat waktu. Pada penilaian ini, untuk mengklasifikasikan kepuasan pengguna, saya menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 poin, di mana poin pertama itu ada sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, ketiga setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Untuk teknik analisis yang pertama saya gunakan itu uji validitas. Di sini diuji kevalitan data dengan menggunakan faktor analisis dengan ketentuan faktor loading lebih besar atau sama dengan 0,5, maka indikator dikatakan valid. Untuk reliabilitas menggunakan Cron-Mahalpa, di mana instrumen penelitian itu disusun dengan skala Likert dan dianggap reliable jika nilainya lebih dari 0,6. Selanjutnya itu ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif di sini untuk menentukan gambaran umum dari kepuasan pengguna. Yang pertama, untuk skor kriteria 0% sampai 25% itu dikatakan sangat tidak puas. Lalu 26% sampai 50% dikatakan tidak puas. 51% sampai 75% dikatakan puas, dan 76% hingga 100% dikatakan sangat puas. Untuk analisis selanjutnya itu ada analisis faktor. Analisis faktor ini memiliki beberapa step dan juga flow. Yang pertama itu ada matriks korelasi. Jadi di tahap pertama ini ada uji Bartlett test. Jika nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,6, 0,5, maka variabel menunjukkan korelasi dan layak dianalisis. Selanjutnya ada KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin, di mana nilai harus lebih besar di atas 0,5, maka data dikatakan cukup untuk dianalisis faktor. Selanjutnya itu ada measure of sampling adequacy, di mana jika nilainya lebih dari 0,5, maka variabel layak. Jika di bawah 0,5, maka variabel perlu dikeluarkan dari penelitian. Tahapan selanjutnya itu ekstraksi faktor, di mana metode ini digunakan menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA. Selanjutnya itu ada penentuan jumlah faktor mengacu pada nilai eigenvalue. Faktor yang dipertahankan jika eigenvalue-nya itu lebih dari 0,5, eh, jika eigenvalue-nya lebih dari 1, dan dikeluarkan dari model jika di bawah 1. Tahapan selanjutnya itu ada rotasi faktor. Untuk metodenya itu menggunakan Varimax, di mana menyederhanakan variabel dengan loading tinggi ke dalam satu faktor. Lalu variabel dikelompokkan menjadi structure baru berdasarkan nilai faktor yang tertinggi. Yang terakhir itu ada interpretasi faktor berdasarkan nilai faktor loading jika di atas 0,5. Untuk setiap faktor yang terbentuk kemudian diberi nama sesuai karakteristik variabel yang terkumpul di dalamnya. Berikut merupakan hasil penelitian saya.
dari gambaran umum responden yang sudah saya lakukan, di sini ada jenis kelamin. Em, Total responden saya itu ada 170, di mana dominasi dari em, isi responden saya itu ada pria sebanyak 87 dan wanita ada 83. Selanjutnya dari segi usia, saya mengelompokkan 18 sampai 29 tahun, 30 sampai 47 tahun, lalu 48 sampai 60 tahun. Jika dilihat dari isi responden saya, di sini didominasi oleh em, orang yang memiliki umur 18 sampai 29 tahun. Selanjutnya dari domisili, saya membagi lima area utama di dalam Jakarta, itu ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Utara. Dan dari kelima daerah bagian Jakarta ini didominasi oleh Jakarta Selatan dengan total responden itu sebanyak 55. Selanjutnya dari segi pendidikan terakhir, di sini bisa dilihat bahwa SMA atau sederajat yang memiliki persentase paling banyak. Dari status pekerjaan, pelajar pelajar atau mahasiswa yang mengisi responden ini memiliki persentase 68%. Selanjutnya, informasi pengalaman pengguna. Di sini preferensi pengisi responden saya juga memilih beberapa pilihan e-wallet mereka, bisa memilih lebih dari tiga, di mana GoPay memiliki persentase preferensi paling besar, yaitu sebanyak 95,9%. Berikut merupakan hasil dari uji validitas dan juga reliabilitas dari lima dimensi utama in user computing satisfaction. Pertama itu ada dimensi konten, dari mencakup empat indikator utama dengan faktor loading yang dinyatakan valid semua karena di atas 0,6. Untuk reliabilitasnya, pada dimensi ini juga dikatakan reliable karena nilainya itu ada di 0,827. Selanjutnya dari dimensi accuracy, mencakup tiga indikator. Untuk faktor loadingnya ini di atas 0,6 semua, sehingga dinyatakan valid. Lalu dari segi reliabilitasnya itu ada di atas 0,6 juga. Selanjutnya dari dimensi format, mencakup tiga indikator dengan faktor loading yang di atas 0,6, lalu untuk crown halvanya di atas 0,5, dinyatakan valid dan juga reliable. Dimensi is obvious mencakup empat indikator. Dari empat indikator tersebut, faktor loadingnya itu di atas 0,6 semua dan juga crown alpha-nya di atas 0,5, dinyatakan valid dan juga reliable. Yang terakhir itu ada dari dimensi timeliness, mencakup tiga indikator dengan persentase validitasnya itu di atas 0,5 dan juga reliable di atas 0,6. Berikut merupakan analisis deskriptif dari lima dimensi utama. Yang pertama itu ada dimensi konten. Dari dimensi konten ini sendiri mencakup empat indikator, yang dimana dari empat indikator ini didominasi pada jawaban sangat setuju. Sangat setuju sendiri memiliki nilai akhir persentase sebesar 64,56%, jika merujuk pada ketentuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini masuk dalam kategori puas. Lalu dari dimensi format, nilai akhir persentasenya itu paling besar ada di sangat setuju dengan nilai persentasenya 54,12%. Selanjutnya dari dimensi timeliness, didominasi di jawaban sangat setuju dengan persentase 49,22%. Dari accuracy mencakup tiga indikator. Um, Persentase terbesar ada di sangat setuju, di mana besaran persentasenya adalah 62,50%. Lalu dimensi is obvious itu berada di 66,62%. Dari secara keseluruhan analisis deskriptif, um, tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay di wilayah DKI Jakarta ini masuk dalam kategori puas. Selanjutnya itu hasil analisis dari analisis faktor. Pertama, kita melihat nilai matriks korelasi yang dilakukan
dengan KMO dan juga barrel test, lalu ada MSA. Yang pertama dari nilai KMO, di sini ada 0,755, di mana data dikatakan cukup untuk dilakukan analisis faktor dan juga barrel testnya itu ada di bawah satu. Selanjutnya dari measure of sampling adequacy, ini merupakan nilai-nilai dari setiap indikator yang ada, nilainya di atas 0,5 semua. Selanjutnya itu ada ekstraksi faktor menggunakan teknik principal component analysis. Dari ekstraksi faktor ini membentuk 5 faktor utama dengan menyebutkan juga nilai agent values-nya. Ada yang 7.000 sampai 26.000. Lalu dari ekstraksi faktor ini di rotasi faktor, dilakukan rotasi faktor untuk memperjelas hasil analisis menggunakan metode Varimax. Jika dilihat di sini membentuk 5 faktor utama dan juga distribusi dari setiap konstruk yang sudah terbentuk, di mana C1 sampai C4 itu berada di faktor pertama, A1 sampai A3 itu ada di faktor ketiga, F1 sampai F3 itu ada di faktor kelima, Isovius 1 sampai Isovius 4 itu berada di faktor kedua, lalu faktor keempat itu ada timeliness 1 sampai timeliness 3. Untuk interpretasinya dikelompokkan berdasarkan dari tabel rotasi faktor, di mana komponen-komponen yang ada di C1 sampai C4 dijabarkan dari segi variance dan juga kumulatifnya. Di sini dimensi pertama C itu memiliki nilai variance 26,838 ribu. Untuk memberi nama dari setiap faktor yang sudah terbentuk, dilihat dari nilai faktor loading tertinggi. Untuk faktor pertama itu ada di C2 dengan nilai faktor loading sebesar 836, 0,836. Lalu di faktor kedua itu ada di A2 sebesar 8, 0,899. Faktor ketiga itu yang terbentuk adalah F2 yaitu 0,839. Faktor keempat itu ada di Isovius 3 0,826, dan yang terakhir itu ada di T2 0,85. Jadi secara uh, kesimpulan dari penelitian ini, terbentuk 5 faktor dominan dalam menentukan tingkat kepuasan pengguna dalam aplikasi GoPay di wilayah DKI Jakarta. Sekian merupakan presentasi dari skripsi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.